Dan dia sekalian sedang mendengarkan Parimatch News Podcast, info tren dan cerita tentang sepak bola yang bikin kalian makin update. Di episode kali ini kita akan berpetualang dulu. Agak jauh, kayaknya kita agak jarang bahas juga soalnya. Kita akan ke Inggris, karena baru aja terjadi duel besar antara Manchester United melawan Chelsea. Hasilnya ya, nggak terlalu mengejutkan sih, MU kalah lagi. Dan gara-gara kalahnya, MU sekarang ada di peringkat 16, dan di bawah Chelsea, karena dia menang, dia masih memiliki peluang untuk masuk ke UCL musim depan. Terus kenapa si MU bisa terpuruk sampai segininya musim ini? Yuk kita bahas bareng-bareng. Yes, Paul. Baru aja pertandingan beberapa hari kemarin antara Chelsea melawan MU. Hasilnya tidak terlalu mengejutkan. Tadi MU lagi kalah. 1-0 dari Chelsea. Ini tadi lo bilang match yang besar atau lebih besar-besarin? Perlu diakui ini dua tim yang Iya, secara sejarah dan lain-lain mereka fans. anggota dari Big Six di Inggris. Tapi berarti di masa lalu tadi lu mengapa ini tim kecil? Dan fans-fansnya ini tidak berguna. Kayaknya enggak. Ini masih tim besar, cuma mungkin musim ini bukan musim yang diharapkan, bukan musim yang baik, walaupun mereka masih punya peluang buat dapat satu trofi dari Europa League. Nah, pertandingan kemarin itu Pak antara Chelsea melawan MU 1-0 dan MU dari satu titik cuma mencatatkan satu shot on target. Jadi sebenarnya match ini tuh lebih secara ini lebih penting untuk Chelsea. Karena Chelsea butuh banget 3 poin, dia bisa menjaga asa mereka untuk lolos ke UCL musim depan. Walaupun sebenarnya slot UCL di Premier League itu nambah jadi 5. Satu dari kunci sama Liverpool sebagai juara. Terus kemarin juga karena Arsenal menang lawan Newcastle, satu tempat punya Arsenal. Sekarang ada 5 tim yang berusaha buat menangi 3 posisi tersisa. Chelsea, Aston Villa, Newcastle, Manchester City sama Nottingham Forest. Jadi 5 tim ini bakal beradu poin sampai match terakhir benar-benar match terakhir minggu depan. Bahkan Chelsea ketemu pesaingnya langsung Nottingham Forest di match terakhir. Jadi bedanya berapa poin ya sebenarnya? Cuma yang 3 tim 3, 4, 5 itu sama 66. Terus City sama Nottingham Forest tuh 65. Cuma City masih punya tabungan 1 pertandingan. Oh iya. Berarti City kalau misalnya menang dia bisa melewati. Dan City punya keuntungan lah karena masih ada 1 pertandingan. Cuma ini ketat, seru banget. Jadi Chelsea sangat wajar di match kemarin mereka nurunin susunan pemain terbaiknya. Walaupun minus mereka nggak punya striker yang available karena Nicholas Jackson cedera, Nkunku juga kalau nggak salah nggak ada di bench cedera. Jadi yang dimainin striker muda, Tyreek Jones kalau nggak salah. Nah itu tapi notabene sisanya adalah pemain-pemain utama Chelsea. Ada Cole Palmer, ada Enzo Fernandez, ada Moises Caicedo yang musim ini bagus banget. Terus juga ada Marc Cucurella sebagai pahlawan mereka. Ada Reece James, kapten yang akhirnya fit. Betul. Karena dulu sempat ada omongan, bahkan nggak cuma di antara supporter luar ya, tapi supporter Chelsea sendiri bilang kayak, Reece James ini kalau bisa bertahan 2-3 pertandingan gak cedera aja udah syukur. Karena James ini bagus banget, bakatnya oke, dia bek kanan terbaik di Inggris sekarang. Cuma karena sering cedera, namanya jadi lumayan terlupakan lah. Padahal dia berpotensi jadi bintang ya. Bahkan sebenarnya status sekarangnya pun dia bintang Chelsea. Dia nggak ada Chelsea bintang, cuma maksudnya karena sering cedera, namanya jadi nggak terlalu diingat orang tuh jadi susah. Kecuali mungkin fans Chelsea pasti ingat, maksudnya pemain kayak Reece James. Cuma dulu kan dia sering bisa di sanding-sandingnya sama Trent kan, Alexander-Arnold. Cuma karena TA-nya jarang cedera dan dia konsisten, Reece James yang sering cedera, jadi mulai ada gap lah. Dengan TA yang sekarang udah di Madrid ya. Ya, belum resmi, cuma maksudnya 99% lah. 99%. Nah itu Chelsea nurunin skuad terbaiknya. Nah, MU, ini kalau misalnya ada fansnya yang alasan kayak, ya MU udah gak ada kepentingan apa-apa di Liga Inggris, kita fokusnya di Europa League nanti midweek. Cuma maksudnya yang diturunin skuad terbaik juga. Cuma mungkin minus Manuel Ugarte yang dicadangin. Jadinya mereka masih mainin pemain-pemain kayak Bruno Fernandes. Terus juga ada Amad Diallo juga main. Terus ada siapa itu? Mason Mount main, Casemiro main. Jadi maksudnya ini susunan yang bukan kayak kalau emang lu mau ngelepas match, lu pasti nurunin banyak pemain muda lah. Walaupun setengahnya kalau enggak. Karena misal lu mau fokus ke nanti lawan Spurs. Cuma maksudnya yang diturunin masih skuad terbaik juga. Jadi maksudnya MU bukan Ruben Amorim bukan yang kayak gue lepas sampai sini karena maksudnya kita juga
udah pada kepentingan apa-apa dan sebagainya, enggak gitu. Jadi MU tetap nurunin skuad terbaik. Ya. Dan tapi MU ini di peringkat 16 dari 20 tim ya total. Betul. Cuman dia udah nggak ada potensi degradasi. Karena degradasi udah jauh-jauh. Yang degradasi kayaknya udah ketahuan semua. Ada Southampton, Leicester, sama Ipswich kalau nggak salah. Iya. Nah, ya itu tadi kita lihat dari MU melawan Chelsea, skor akhirnya 1-0. Dan kalau misalnya yang tadi lu bilang sedikit, MU ini tetap menurunin skuad terbaiknya. Karena dia mau ketemu dengan sesama tim Inggris nanti. Dengan Spurs di final di Europa League. Tapi dua-duanya sama-sama kalah kemarin. Betul. Jadi yang banyak berseluruhan di sosial media ini katanya sengaja biar taktik aslinya nggak kelihatan. Biar taktik aslinya nggak kelihatan katanya di final. Nggak juga sih. Cuma maksudnya kedua tim ini di Liga Inggris emang lagi dalam form yang jelek banget. Ya. Mereka bahkan MU Di musim ini ya, di musim ini. Iya, enggak maksudnya MU 5 match terakhir itu 5 match terakhir tuh mereka 4 kali kalah dan 1 kali imbang. Oke, 4 kali kalah sadio Baliba. Sekarang mereka di peringkat 16. Peringkat 16. Itu maksudnya hal buat tim sebesar MU itu hal yang lumayan memalukan lah bisa dibilang untuk tim sekelas MU. Spurs juga musim ini di luar ekspektasi, padahal musim lalu di bawah Ange Postecoglou tuh banyak yang optimis kalau Spurs setidaknya bisa ngeramein persaingan di papan atas. Cuma ternyata musim ini anjlok. Tapi kedua tim ini di Eropa sama-sama bagus. Mereka sama-sama akhirnya bisa ketemu di final. Dan yang menarik adalah Ange pernah bikin statement, ini pelatih Spurs, dia pernah bikin statement kalau biasanya di musim kedua saya memenangkan sesuatu. Dan sekarang dia ada di final Europa League. Jadi maksudnya peluang untuk memenangkan sesuatunya itu masih ada di Spurs. Walaupun Spurs ini udah lumayan lama nggak dapat gelar, lama banget ya mereka. Bahkan sering diledekinnya kan kayak trofi kabinetnya kosong, lemari trofinya kosong dan sebagainya. Tapi mereka punya peluang untuk jadi juara di Europa League. Lawannya MU yang secara form juga jelek, cuma maksudnya di Europa League mereka belum terkalahkan. Belum terkalahkan di Eropa kan gitu. Bahkan mereka bikin satu comeback sensasional lawan Olympique Lyon. Itu yang luar biasa ya. Comeback sensasional sih itu bisa dibilang. Jadi mungkin bisa kita lihat di situ walaupun secara permainan nggak bagus, tapi mental itu masih ada tuh. Mental lagi masih ada. Maksudnya MU ini kan 2 musim terakhir juga mereka selalu dapat gelar kan. Iya. Di musim pertama Ten Hag mereka dapat Carabao Cup, musim keduanya dapat FA Cup, sekarang ada di final di Europa League. Jadi maksudnya secara mentalitas walaupun timnya terpuruk di Liga Premier, tapi mereka salah satu yang terbaik lah kalau misalnya sekarang urusan mentalitas adu-aduan di Europa League itu mereka salah satu yang terbaik. Jadi fansnya mungkin boleh takabur untuk kalah. Cuma ingat-ingat aja maksudnya MU ini sekalinya menang, mereka bakal kelihatan kayak sombong banget. Iya, benar. Sekalinya kalah, dibulinya bisa sama semua tim biasanya. Iya, benar. Sama semua tim. Cuma maksudnya ini duel yang walaupun papan bawah ya. Iya. Tapi Papan bawah di Liga Inggris. Di Liga Inggris, tapi gue yakin akan harusnya untuk penonton netral terutama akan menarik. Karena keduanya tipe-tipe yang kayak ini kan dua-duanya pertahanannya rada kurang gitu. Boleh diakui ya? Boleh diakui ya, jujur. Pertahanannya rada goreng. Nah biasanya tim yang pertahanannya goreng ini bakal banjir gue. Jadi kita lihat aja harusnya buat penonton netral ini menyenangkan. Tapi seru-seru ya. Dan ya kalau kita bahas sedikit tentang match final yang nanti bakal diadakan ini, serunya karena kalau misalnya Spurs yang jadi juara, itu yang tadi lu bilang mungkin ejekan tentang kabinet trofinya yang kosong itu bakal sedikit berubah lagi dulu apalagi piala Eropa. Betul. Arsenal aja belum punya. Iya betul, walaupun Eropa League ya. Betul, Arsenal bisa memberikan apa gitu. Belum punya. Dan satu lagi ini akan jadi trofi klub pertamanya Son Heung-min. Oke, itu yang cukup menarik. Son Heung-min ini udah lumayan lama di Spurs ya. Betul, karena ditinggal Harry Kane kan. Sebenarnya Harry Kane juga kan baru sekarang dapat piala tapi liga bersama Munchen. Betul, Bundesliga. Dan yang kita bilang ya, mungkin Munchen di Bundesliga ya udahlah. Gitu. Ya. Kalau Son Heung-min bisa memenangkan di Europa League, mungkin ini akan menjadi sesuatu. Betul, karena mungkin maksudnya Son Heung-min juga sekarang udah bukan usia muda lagi. Dia udah 30 sekian. Mungkin cuma sisa 1-2 musim lagi di Spurs dan dia nggak tahu mungkin balik ke Korea, main di klub Korea, ke Indonesia. Liga 1. Nah itu dia, itu sembuh. Bergabung bersama Malut United yang lagi juara. Oh betul, betul. Cuma maksudnya Son Heung-min ini emang salah satu pemain yang bagus menurut gua. Ya, ya. Walaupun gua agak heran juga karena lumayan tiap perusahaan tertentu nama dia bukan yang sering dikait-kaitin sama tim lain. Kalau Kane kan sebelum pindah ke Munchen pun dia sempat dikaitin sama MU, dia sempat dikaitin sama tim-tim lain, Madrid bahkan mungkin. Cuma maksudnya kalau Son ini kayak entah dia emang underrated atau pelatih-pelatih lain atau klub-klub lain itu nggak menilai Son setinggi itu. Oke, nah jadi banyak juga soalnya gini Pak kadang ya. Ada yang bilang kalau misalnya kenapa nih pemain Korea, misalnya contoh dulu kita punya Park Ji-sung tapi so ya si Jika doang. Jika depan.
Ya Asia lah. Sorry ya, maksudnya Asia. Di Kagawa ada Pak Jisung. Ya udah karena mereka Asia aja, cuman parpol apa ya warna di tim. Padahal menurut gua enggak sih. Kayak Pak Jisung aja dia stamina oke banget, bagus banget. Pak Jisung bagus banget. Kagawa pun ya sempat oke lah walaupun enggak Di Dortmund oke. Di Dortmund oke. Ini enggak terlalu. Dan Son Heung-min ini ya sesuatu yang luar biasa gitu. Dia udah buktiin dia bisa cetak gol banyak dari Inggris bukan lengkap. Ya, walaupun sebenarnya gue nggak bisa dipungkirin kalau misalnya ada beberapa tim yang ngambil pemain Asia itu untuk ningkatin penjualan. Betul. Karena pemain-pemain kayak gitu walaupun nggak kepakai sama timnya, merchandise di negara mereka tuh pasti meningkat drastis. Betul. Ada beberapa nama lah. Contoh Arsenal dulu pernah punya pemain kayak Ryo Miyaichi, Pak Chul-yong gitu-gitu. Maksudnya mereka ya udah untuk meningkatin sales aja. Tapi ada pemain-pemain kayak Son ini yang emang secara bakat, secara main dia kepake di tim top Eropa. Kalau dulu di Italia ada Nakata, kalau lu tahu dia pemainnya Roma, dia oke juga. Walaupun dia pernah bilang kalau dia tuh nggak tertarik sama sepak bola, dia cuma kerja. Itu agak unik. Salah satu yang unik cerita yang unik. Terus juga dulu ada sama ini, backnya siapa tuh backnya Munchen yang mirip Wanda Greenbush. Mirip Wanda siapa namanya? Kim Min Jae. Ini juga kan oke. Wanda Greenbush. Mirip sih. Bisa dilihat aja. Terus kalau zaman-zaman dulu ada nama Keisuke Honda. Iya. Terus ada yang punya free kick bagus banget selain Honda, Shunsuke Nakamura. Jepang ada satu lagi bagian Selby. Back Inter dulu ada Yugo Nagatomo. Iya. Maksudnya nama-nama itu adalah nama-nama yang emang secara skill mereka kepakai di Liga Eropa. Dan sekarang juga sebenarnya makin banyak nama-nama Asia yang bisa malang melintang di Eropa lah. Bukan cuma untuk ningkatin penjualan. Jadi emang kepake gitu. Nah, Son ini salah satu yang terbaik dari barisan nama-nama itu. Jadi menurut gua untuk pemain kayak Son, kalau misalnya dia dapat trofi, ya dia layak. Dia bisa. Walaupun gua malasnya karena dia dapat trofinya sama Spurs aja sih. Kalau dia dapat trofi sama tim lain, gua lebih senang. Ya karena kan Spurs ini kan udah lama nih, padahal mainnya lumayan, yang nggak bakal sering. Tadi karena kita udah bahas pemain-pemain deh. Yang cukup menarik kalau misalnya tadi kita highlight sedikit tentang match antara MU lawan Chelsea. Ada dua pemain yang menurut gue lumayan menarik perhatian. Marc Cucurella dan juga Rasmus Højlund. Ada dua pemain itu. Menurut lo gimana Bang? Ini ada sedikit statistik sih kan? Statistik tentang mereka. Yang pertama ini sampai yang pertandingan terakhir. Dari kalau Cucurella dulu ya. Dia dari 35 pertandingan, dia berhasil mencetak 5 gol dan 1 assist. Sedangkan Højlund dia dari 31 penampilannya dia berhasil mencetak 4 gol dan 0 assist. Oke, jadi lebih produktif Cucurella. Kalau dilihat dari statistik saat ini ya. Ya, Tapi kalau dari lapangan menurut lu gimana? Dua pemainnya. Ini sebenarnya pemain yang sulit dibandingin karena posisinya beda. Yang pertama itu, cuma maksudnya Højlund musim ini emang jauh di bawah ekspektasi, main di bawah ekspektasi United pasti. Karena musim lalu jujur permainan dia termasuk salah satu yang oke, walaupun bukan yang wah banget. Dia diberi dari Atalanta, harganya lumayan. Dan di Atalantanya juga dia baru ngegolin 9 gol setiap gol. Jadi maksudnya bukan angka yang tinggi, tapi dia berprospek lah untuk di masa depan. Pikirnya gitu, maksudnya dia adalah prospek masa depannya MU. Cuma maksudnya musim lalu banyak yang protes karena Højlund ini jarang dapat bola. Dia real striker, dia di depan, tapi jarang dapat supply. Musim ini supply-nya banyak, Højlundnya yang sering buang-buang keluar. Jadi maksudnya ada lumayan kebalikan sama musim lalu. Dan Højlund jelas-jelas jauh di bawah ekspektasi MU. 4 gol sebagai striker di Liga Premier itu angka yang sangat kecil lah. Mungkin Højlund ini harusnya ada di standar minimal 10 gol ke atas karena buat tim sekelas MU yang punya historis selalu punya striker-striker bagus. Dulu punya Van Nistelrooy, ada Van Persie, Wayne Rooney, ada bahkan yang baru-baru misal ada Ibrahimovic, Cavani. Itu maksudnya kan nama-nama beken gitu. Sekarang yang gantinya adalah dua nama muda dalam tanda kutip, ada Højlund sama Joshua Zirkzee. Keduanya emang belum memenuhi standar levelnya MU yang sebelum-sebelumnya. Cuma Højlund ini menurut gua adalah salah satu striker bagus, cuma kayaknya kalau di Liga Premier dia agak nggak cocok. Karena apa? Liga Premier ini sangat fisikal dan cepat. Sedangkan dia datang dari Italia, walaupun Atalanta salah satu yang banyak atraktif dari tim-tim Italia lain menurut gua. Cuma maksudnya Højlund ini dia kelihatan kayak sulit beradaptasi sama back-back Liga Premier yang sangar-sangar gitu. Yang baru ini dia langsung dihajar
Ya walaupun dia badan nggak terlalu kecil, holding ball juga lumayan, cuma ada sedikit apa ya? Mungkin karena dia banyak peluang dan gak gol-gol, ada sedikit rasa frustasi. Oke. Dia jadi kelihatan gak percaya diri sama kemampuannya. Atau ada momen gimana harusnya dia dioper, ada sering tuh klip kayak misalnya Garnacho harusnya oper ke Wailun malah dibawa sendiri. Itu yang bikin kayak kok gue gak dipercaya sama temen gue, mungkin ada perasaan Ada kayak gitu ya. ada itu kan maksudnya psikis pemain juga penting. Ketika misalnya mentalitas dan lain-lain lagi turun, psikisnya ikut turun, ya itu maksudnya ngaruh ke performa pasti. Yang kayak gitu. Cuma Hoylund ini mungkin musim depan entah dijual atau kalau gue sih mungkin dipinjemin. Paling ideal dipinjemin. Kalau bisa ke sama tim Liga Premier biar bisa dinilai apakah dia emang gak cocok sama lidahnya aja atau emang MU-nya nggak bisa manfaatin dia. Karena kalau kita tahu Lord Anthony kita di Real Betis bagus. Iya, betul. Itu maksudnya ada kadang pemain yang bagus tapi nggak cocok sama liganya aja. Sama timnya bisa jadi maksudnya ada hal kayak gitu. Jadi Hoylund ini mungkin musim depan akan dapat evaluasi. Kedua striker sebenarnya. Zerzi juga nggak terlalu inilah walaupun secara permainan musim ini dia di atas Hoylund menurut gue. Cuma keduanya bukan ada di level yang MU butuhin. Makanya MU ini lagi sering dikaitin sama striker ada Victor Gyökeres dari Sporting, terus juga ada yang paling dekat sekarang ada Mateus Cunha, itu udah 90% jadilah kata Fabrizio Romano, tim liburnya sebentar lagi. Cuma maksudnya dengan dikaitinnya sama striker, kebutuhan MU ini memang ada di depan. Karena belakang mereka udah lumayan oke. Mereka punya pemain-pemain yang bagus selama bisa stay fit ya. Karena Lisandro Martinez cedera lagi lama, terus juga Luke Shaw baru balik lagi. Ya, dia sempat cedera lama juga. Cuma kalau back-backnya fit, MU ini mungkin cuma butuh satu tambahan di lini belakang, entah itu fullback atau back tengah. Karena dari formasi sekarang aja, strategi sekarang aja udah kelihatan kalau musim depan MU pasti akan pakai 3 back. 3-4-3 atau 3-5-2 atau 3-4-3 sih seringnya. Jadi kalau ketika bertahan mereka butuh 2 wingback yang kencang-kencang biasanya. Makanya diambillah Dorgu, walaupun Dorgu juga belum maksimal. Tapi kalau lu bisa kebayangin sedikit yang dibutuhin sama MU itu wingback yang kayak misal Hakimi sama dia di PSG. Itu back-back yang kencang-kencang bisa cetak gol, assist. Nah, MU itu butuh yang kayak gitu. Untuk di musim depan. Karena pertahanan udah bagus, sedikit menyinggung itu. Untuk kiper perlu diganti nggak ya? Bilang kipernya gara-gara ini. Gilman Ramai juga ya. Kalau kiper sebenarnya, lu nggak usah tanya gue. Orang-orang pasti bakal setuju kalau MU butuh pembaruan di posisi kiper. Karena Onana ini musim ini siap-siap banyak. Dia juga banyak, tapi karena tinggal-tinggalnya selalu ada. Iya, dan dia juga maksudnya backupnya Altay Bayindir juga bukan yang kiper. Iya. Dan dulu kan katanya dia mau balik lagi. Sempat ada sedikit lah ya rumor-rumor berseliweran. Ya, cuma maksudnya dia kayaknya yang dulu merasa kayak gue dulu dibuang nih sama dan dia di Fiorentina lagi bagus lagi oke banget. Kayaknya kalau musim depan gue nggak tahu deh. Kayaknya dia mungkin kalaupun dia mau bertahan semusim mungkin. Kalaupun benar rumornya benar ya. Cuma dengan Amorim yang main 3 back ini menurut gue emang harus cari kiper yang bisa build up. Tapi kayak ini Marcus Horizon udah nggak main deh masalahnya ya. Gak bisa main dengan cara. Itu salah satunya. Belum gak bisa juga dia. Salah. Nah itu jadi tetap butuh kiper yang bisa build up tapi secara shot stopping setara atau lebih baik dari Onana. Karena De Gea ya mungkin beberapa waktu lalu sering banyak yang bilang De Gea itu nggak bisa build up. Dia cuman stopper aja gitu. Salah satu nama yang dulu sempat kencang di rumornya adalah kipernya Porto Diogo Costa. Secara pertahanan sama build up lumayan. Dan nanti kita bakal lihat ada seperti apa. Nah, satu lagi pemain tadi yang Marco Correa, menurutku bagaimana nih dengan statistik tadi dia mencetak 5 gol dan 1 assist. Kalau di lapangan sendiri dan kontribusinya buat Chelsea musim ini? Marco Correa ini salah satu pemain yang menurut gua pantas punya predikat sebagai clutch player. Jadi pemain-pemain yang biasanya di waktu yang penting itu bisa muncul entah dengan assist atau dengan gol. Correa itu punya faktor kayak gitu. Salah satu yang paling gue ingat adalah di final Euro kemarin. Dia bikin assist buat gol kemenangannya Michael Oyarzabal. Itu salah satu bukti kalau ya udah kadang di satu tim emang butuh satu pemain yang konsisten, maksudnya nggak kelihatan lonjol, nggak kelihatan jelek. Yang bintangnya utamanya. Iya, jadi dia udah maksudnya 7 terus, misal ratingnya 7 terus, tapi ada satu momen dia tiba-tiba bikin gol, bikin assist atau bikin penyelamatan di pertahanan yang ukurnya itu ada di kategori itu menurut gue. Terutama musim ini ya, dia salah satu pemain yang penting banget buat Chelsea
dia juga di posisi di back kiri atau full back kiri ini praktis harusnya cuma punya dia, walaupun ada sering sesekali diganti sama beberapa pemain, misal Colwill dia sempat jadi back kiri dan sebagainya. Cuma maksudnya praktis back kirinya Chelsea ini punya Cucurella, karena dia punya work rate yang bagus banget. Dia maju ke depan tapi mundurnya nggak telat kadang. Walaupun dulu sempat awal-awal dia kepindahan ke Chelsea dari Brighton itu sempat dikritik karena apa Chelsea bayar mahal-mahal buat back kayak gini gitu. Padahal maksudnya yang dilihat setelahnya dia jadi salah satu pemain paling konsisten di Chelsea. Udah ini salah depan itu ya. Itu udah keren. Mungkin ada dua pemain yang kita highlight ya. Kalau kalian punya komentar juga tentang dua pemain ini, atau menurut kalian misalnya ada pemain lain yang bisa lebih di-highlight dari kedua tim ini, silahkan komen aja. Dan kemarin gol Okonya itu adalah kombinasi dari dua fullback mereka. Yang ngasih Rhys James langsung di sundul saja dari gol. Nah, sedikit lagi kita akan bahas Pak, kalau misalnya Chelsea sekarang masih punya peluang untuk masuk UCL di musim depan karena mereka lagi diberikan remind. Ya, sudah ya. Mantap. Nah, MU di peringkat 16 balik lagi. Kira-kira deh sedikit aja. Menurut lo apa yang salah dari MU musim ini? Ruben Amorim kah atau ketergantungan sama satu pemain aja? Menurut gue ya, di musim ini semuanya salah deh. Nah, ini bukan dalam masuk pemain saya juga. Ya. Apa lu kan duduk gue? Nah, ini kalau misalnya lo ngetik, kenapa lagi Damian? Kayaknya semua yang ada di MU itu salah dengan ada dengan ada sopan dan bersopan. Ada di dalam kurus ya. Iya, benar. Maksudnya itu, sekarang kerasanya jadi semua salah. Karena maksudnya ada sesuatu yang nggak berjalan jelas. Jadinya semuanya terasa salah. Berarti di pelatihnya dong, oke gitu. Utamanya manajer. Gua nggak bisa 100% ngeblame Amorim karena satu ini Amorim itu masuk pertengahan musim. Ini bukan pemain dia dan dia langsung ubah formasi, taktik, strategi dan semuanya dia ubah. Yang gue suka adalah Amorim tahu kalau misalnya mereka nggak suffer musim ini, proses adaptasinya akan lebih lambat di musim depan. Karena ngubah dari misal Ten Hag yang sebelumnya 4-3-3 atau 4-2-3-1 tiba-tiba jadi 3-4-3 dengan plan yang berbeda, jauh berbeda, itu pasti butuh waktu. Pemain yang biasanya main 4 back tiba-tiba jadi 3 back terus ada weak back, itu pasti butuh waktu lah, pasti butuh adaptasi. Nah, menurut Amorim mereka tuh harus suffer di musim ini. Jadi dikenali pelan-pelan dari musim ini, dan musim depannya bisa sedikit membaik. Di luar hasil ya, di luar sering kalah dan sebagainya, MU ini permainannya emang baik. Karena setelah dipegang Amorim, gue terutama sering nontonnya waktu lawannya Arsenal ya, udah 2 kali kalau nggak salah. Amorim ini selalu, MU-nya Amorim ini selalu ngasih kesan kayak, wah ini kok tim jadi susah dibobol ya. Walaupun mungkin ada beberapa momen mereka bikin blunder-blunder, atau Onana, Maguire, walaupun Maguire udah jarang ya sekarang. Jadi hero dia. Bagus ya. Dia lagi jagoannya sekarang. Bisa gue sekarang. Nah, jadi maksudnya di momen-momen sekarang itu Amorim berusaha kayak gua kenalin formasi gua, taktik gua, strategi gua sekarang. Yang musim depan adaptasinya nggak sesulit itu, nggak sulit. Jadi anggaplah mungkin ini adalah bagian dari pre-season-nya Amorim. Kalau dari segi pelatih ya. Cuma salah satu yang menurut gua harus dibenahi juga adalah pemain-pemainnya. Karena percuma punya pelatih yang punya strategi bagus kalau pemainnya nggak bisa ngejalanin strateginya. Itu penting kan? Nggak cocok ya? Nggak cocok, iya betul. Nah, sedangkan menurut gua sekarang di MU udah banyak nama-nama yang mulai harus diregenerasi atau diganti lah. Contoh kayak di tengah mereka sekarang yang mungkin masih layak dipertahankan cuma Bruno, Yarite sama Maino. Sisanya kayak Casemiro, ya Eriksen. Paul juga masih oke. Maino, Christian Eriksen, Casemiro gitu-gitu udah mulai harus diganti lah, harus sudah mulai diregenerasi. Terus juga mereka yang gue bilang tadi perlu wingback yang kencang, bisa menyesuaikan, perlu striker. Jadi maksudnya banyak secara pemain banyak nama-nama yang harus diganti biar bisa mengimplementasikan strateginya Amorim ini dengan cara terbaik. Karena Amorim di Sporting bagus banget. Dia maksudnya bisa, walaupun liganya di bawah Liga Inggris ya Portugal, cuma maksudnya dia di Sporting kelihatan jelas punya visi permainan, punya strategi yang pakem, tinggal gimana caranya biar bisa dibawa ke MU nih dan pemain-pemainnya bisa ngikutin strateginya Amorim. Berarti ya kurang lebih itu tadi yang salah dari MU musim ini. Cuman buat para fans MU, walaupun dia benci kalian, enggak benci. Ya walaupun musim ini kayaknya lumayan buruk bagi MU, tapi tenang karena MU masih punya satu pertandingan di Europa League yang mungkin kalau ini MU berhasil jadi juara akan mengubah segalanya. Walaupun musim ini lagi terpuruk, kita akan lihat aja nanti
hasilnya kayak gimana lagi lawan Spurs. Dan juga kita bakal lihat deh di musim depan apakah MU bisa kembali bangkit di bawah tahannya Amorim, dan juga apakah Chelsea yang musim ini di papan atas bisa juga kembali membuktikan dirinya tetap berada di bawah tahan. Oke, teman-teman, jangan lupa juga buat kalian biar gak ketinggalan nih episode-episode kita tentang sepak bola lokal dan juga internasional, jangan lupa di subscribe. Terus kalau kalian yang lebih mau lihat berita secara harian, jangan lupa juga di follow sosial media kita di @in_news. Terus buat kalian yang mau lihat prediksi dan juga berita soal bola, jangan lupa juga kunjungi website di parimatch.news. Di situ kalian bisa lihat berbagai berita tentang. So, segitu dulu Pak. Tuh, kita kembali lagi. Kita habis dari Inggris. Mungkin di episode berikutnya kita akan bahas Inggris ya. Inggris ya. dibikin. Nanti editor ada kita naik pesawat. Iya, itu Tom David tes dulu kan. Sampai. Oke, thank you buat yang udah nonton dan see you di episode berikutnya. Bye.